Kalau misalnya kita tanya kepada beliau, Habib, antum mau sholat dari Mustafa? Kata Umar, iya. Kita keluar ke jalan, kita ngasih kode kepada penjaga musola dengan isyarat begini. Artinya ulang-ulang. Seperti ini. Seperti ini, suruh ulang-ulang. Perpanjang karena Habib mau sholat di masjid. Mau sholat. Nanti, dan saya juga ngode ke antum sekarang seperti ini. Artinya perpanjang supaya nanti penjaga musola tersebut yang akan memberikan informasi kepada yang baca zikir. Nah, untuk teman-teman diketahui, insya Allah ketika live sama Habib Mahdi, nanti kita akan tahu seperti ketika nunggu Habib Umar, bacaan zikirnya subhanallah berapa kali, alhamdulillah berapa kali, nanti kita akan korek lebih dalamnya bersama Habib Syaugi, saudaranya beliau. Lanjut, Habib. Nah, kalau beliau keluar ke dalam Mustafa, maka beliau akan sholat di sana berjamaah, kemudian beliau akan baca rohah, mengadakan rohah, kajian beberapa kitab, dan biasanya di waktu saya itu kan masih ada Hubabah Zahra, masih ada almarhumah ibunda beliau Hubabah Zahra. Biasanya waktu itu setiap rohah maka beliau pasti akan menyempatkan datang berziarah ke rumah ibunda beliau, sesibuk apapun beliau. Itu setiap apa, Habib? Yang antum tahu Habib Umar ini ziarah ke ibu beliau, yaitu yang jaraknya kira-kira 2 kilo setengah dari atau 3 kilo dari rumah Habib Umar ke rumah Abah Zahra. Itu setiap apa beliau ziarahnya? Apa setiap Jumat atau setiap apa, Habib? Kalau mingguan setiap Jumat, kalau harian setiap hari waktu asar. Selepas rohah, maka beliau naik mobil, langsung beliau akan ke rumah ibunda beliau. Setiap hari beliau ziarah ibunda beliau? Setiap hari. Kecuali kalau beliau punya acara, maka beliau akan menyempatkan datang setelah acara tersebut. Jadi tidak terlepas hari kecuali beliau harus datang ke orang ke ibunda beliau. Iya, ke ibunda beliau. Masya Allah. Terus Habib? Jadi itu sebelum Hubabah meninggal. Setelah Hubabah Zahra meninggal, maka di situ ada perubahan jadwal daripada Habib Umar, yang seharusnya pas rohah beliau itu berangkat ke rumah Hubabah Zahra, karena beliau sudah meninggal, maka Habib Umar menggantinya dengan muqabalah. Maka setelah Al-Fagir pulang tahun 2017, maka di antara yang megang muqabalah pertemuan, ya, yang khidmat bagian muqabalah itu akhina Al-Habib Syaugi. Muqabalah gimana maksudnya, Beb? Muqabalah, tak paham. Muqabalah itu adalah perjumpaan dengan Habib Umar. Ya, misalnya ada orang dari Australia misalnya, dia dengan istrinya pengen jumpa dengan Habib Umar, pengen ada yang diutarakan kepada Habib Umar, maka dia minta janji. Minta janjinya kepada siapa? Kepada sekretaris Habib Umar. Ya, namanya Syed Muhammad bin Sumaid, minta janji untuk dengan Al-Habib Umar. Maka Syed Muhammad akan memberikan jadwal selepas rohah perjumpaan dengan Habib Umar. Jadi setelah rohah Habib Umar naik ke maktab beliau untuk menemui janjinya orang-orang yang ingin ketemu Habib, seperti itu. Kalau asar beliau pulang ke rumah. Dalam artian pertemuannya di rumah beliau, ya, di perpustakaan beliau. Oh, di perpustakaan. Ya, jadi perpustakaan Habib Umar itu ada sitaroh, ya, ada tabir, ya, ada semacam sekat, di mana yang perempuan itu ada di balik sekat, di balik tabir. Jadi Habib Umar tidak berhadapan, walaupun ini menggunakan niqab, menggunakan hijab, niqab, tetap disediakan untuk tamu yang wanita sitaroh, penghalang, ya, pembatas dari kain, sehingga tidak langsung berjumpa dengan Habib Umar secara langsung. Jadi kalau yang mau punya hajat ini bawa istrinya nggak berhadapan langsung, tapi ada korden, ada sitaroh, seperti itu. Ada kordennya yang di belakang. Masya Allah. Itu Habib Umar ketika gantinya Habib Umar ketika ibunda beliau sudah meninggal dunia, waktu yang digunakan untuk ibunda diberikan kepada umat untuk menemui janji dengan orang. Itu di maktabah beliau, ya? Di maktabah, di perpustakaan yang ada di rumah beliau.
Jadi Dan di ini rumah Habib Umar itu ruang tamu, ada kamar khadim seperti antum, dan maktabah seperti itu. Ada maktabah, apa? ya. Perpustakaan. Perpustakaan. Jadi satu itu ya. Jadi dalam Iya, satu ruangan. satu ruangan besar, cuman mungkin kesekat karena ada pintunya untuk ke tempat apa namanya maktabah seperti itu. Nah. Dan perlu disampaikan di sini juga Habib, artinya rumah Habib Umar memang besar, tetapi tidak ada perabot mewah di sana. Dalam artian seperti yang antum lihat, setiap antum masuk ke rumah Habib Umar, antum juga bisa saksikan apa sih benda yang ada di rumah Habib Umar. Nggak ada. Lemari itu pun lemari agak lama dan juga berisi kitab-kitab saja. Tidak ada perabotan yang mewah, tidak ada perabotan yang mahal. Ya, jadi kalau saya boleh ceritakan, selama saya 8 tahun di sana, perabot Habib Umar nggak ada, cuma lemari isinya kitab sama wastafel sama kaca, dan ruang tamu Habib Umar itu besar, berisi karpet sama sandaran punggung. Udah nggak ada yang lain. Bukan setiap tahun seperti kita harus ganti lemari ya, Beb. Mungkin harus ganti model atau apa. Jadi di ruang tamu Habib Umar itu hanya karpet dan sandaran bantal untuk tamu yang tua-tua biar lebih empuk nyandar seperti itu, Beb. Itu ada wastafel untuk cuci tangan seperti itu, Beb. Cuci tangan. Masya Allah, Masya Allah. Di rumah Habaib dan juga rumah Habib Umar itu, terutama Habib Umar ya, yang kami saksikan, itu wastafel kurang lebih kalau nggak 8, artinya di atas 7 wastafel di rumah Habib Umar. Artinya menandakan bahwasanya Habib Umar ini memang sering kedatangan tamu. Kalau kita kan wastafel cuma punya 1. Tapi Habib Umar ini punya 7-8 wastafel. Ini lain kamar mandi. Ini wastafelnya sebanyak itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan memberikan kepada para tamu untuk mereka mudah mencuci tangan mereka. Ini pelajaran juga untuk teman-teman, bahwasannya di Tahrim itu adabnya sangat tinggi. Mereka nggak cuci tangan di dalam kamar mandi seperti orang kita. Karena kita kan habis makan. Kalau kita habis makan nih masuk dulu kamar mandi yang mungkin ya ini azakumullah, di situ ada wastaf WC-nya dan apa. Kalau orang Tahrim tidak di sana. Jadi cuci tangan itu bukan di dalam kamar mandi, tapi cuci tangan itu di samping kamar mandi disediakan wastafel untuk supaya habis makan tuh nggak ngelihat isinya kamar mandi. Maaf, dalam artian seperti itu ya. Mereka tuh suka bersih dan rapi seperti itu. Terus. Kemudian biasanya Habib Umar tuh memberikan waktu kepada mereka yang mualaf atau kepada mereka yang berasal dari Barat ya, dari Eropa, dari Amerika. Mengapa? Karena mungkin orang Barat itu tidak seperti kita. Artinya kita kan secara kultural kan Islamnya akan kuat. Tapi kalau mereka itu mendapatkan perhatian mungkin khusus daripada Habib Umar, ya, karena mereka notabene berasal dari tempat kufur, dari tempat yang tidak sama dengan tempat kita di Indonesia. Allah. Gimana Habib? Jadi memang Habib Umar mengkhususkan beberapa ikhwan yang berasal dari Barat, yang mereka mualaf atau mereka yang mereka berasal dari negara-negara kufur kan. Jadi mereka mendapatkan perhatian lebih daripada Habib Umar karena hal tersebut. Berbeda dengan kita. Ini kan memang dari awal, dari lahir kan memang Islam. Subhanallah, Habib Umar itu nggak lupa kepada anak-anak mereka. Terkadang orang-orang tamu-tamu baik dari Indonesia mungkin atau dari Malaysia, mungkin dari mana, dari Eropa, yang punya janji khusus sama Habib Umar di maktabah, di perpustakaan tadi, setelah berjumpa dengan Habib Umar, terkadang mereka bawa anak-anak kecil. Itu Habib Umar perlu. Jadi perlu diketahui di maktabah Habib Umar itu ada telepon paralel. Betul. Jadi itu ya, kalau di telepon dengan nomor 9 misalnya, itu nyambungnya keluar perpustakaan. Kita sudah nunggu di sana. Apa yang Umar perlu kita tinggal angkat telepon. Kata Habib Umar, kamu tolong siapkan permen atau cemilan ya,
untuk anak-anak. Jadi kita langsung ke toko, kita beli Jadi apa yang dibutuhkan. Apa namanya, di rumah Habib Umar itu ada telepon, mungkin bisa kita gampang gambarannya Habib, seperti di hotel Habib ya. Telepon di hotel ini kan pencet nomor ini langsung ke kamu, pencet ini mungkin ke dalam ke keluarga beliau, seperti itu. Nah, terus Habib Umar nelpon kalau ada anak kecil, nelpon ke antum, apa yang beliau minta Habib? Terkadang di situ mungkin saya mengangkat, atau mungkin Said Umar, atau mungkin Habib Agil, siapapun daripada kita, itu nanti Habib tinggal nyuruh, tolong belikan untuk ini anak kecil. Kita sudah paham. Nanti kita beli ke toko, karena di sebelah Hamar itu ada toko. Ada toko kelontong gitu ya, jual-jual permen, jual-jual apa. Kita ngasih permen, kita ngasih coklat, kita ngasih apa, kita bungkus, nanti kita serahkan kepada Habib Umar, Habib Umar serahkan kepada si anak tadi. Jadi untuk menyenangkan hatinya si anak itu. Bahkan yang kecil-kecil pun diperhatikan Habib Umar. Allah, jadi nggak luput perhatian ya anak kecil ketika datang ke Habib Umar ya, nih seperti dikatakan apa namanya Rasulullah SAW, siapa yang datang kepada beliau nggak mungkin pulang sia-sia. Jadi walaupun anak kecil nggak ada dapat bagian ngomong, jadi apa namanya dapat bagian permen seperti itu Habib. Permenan. Nah, masya Allah, Habib, ini sebenarnya kita pengen terus Habib, tapi apa namanya waktunya sangat berharga. Jadi untuk maghrib dan selanjutnya dan sisanya kita kepingin minta ke Habib Shauqi Habib. Nah, ini waktunya kira-kira tinggal 15 menit. Nah, di sisa waktu 15 menit Habib, nanti tugasnya Habib Shauqi ini kepada teman-teman, hutangnya Habib Shauqi ini kepada teman-teman dari apa namanya, karena dari sebelum maghrib sampai ke apa namanya ke malam, nanti kita minta Habib Shauqi dan mungkin masukan dari Al-Fagir. Nanti ketika antum live sama Ahi, itu antum tanya ke beliau nanti apa kira-kira yang disukai oleh Habib Umar, minuman apa, makanan apa. Siap. Nanti teman-teman, saya setelah ini live ini, nanti saya akan komunikasi dengan Habib Mahdi untuk supaya lebih berkah lagi menyempurnakan dari Habib Mahdi, karena ini kalau terus-terus teman-teman kuat. Sebenarnya saya juga ngantuk nih, tapi dengar cerita Habib Umar kita sangat semangat. Nanti saya akan komunikasi dengan Habib Mahdi apa yang perlu kita sajikan yang manis, yang bagus, supaya teman-teman lebih mengenal Habib Umar yang selama ini belum kenal. Dan saya Habib minta maaf setelah ini karena waktunya tinggal 15 menit, saya pengen sekarang apa yang yang menurut Habib Mahdi di sini ya, 15 menit terakhir ini kita semingin wakhitamul misik. Saya kepingin dengar dari Habib Mahdi apa mungkin pernah nasihat apa yang diberikan kepada Habib Umar kepada Habib Mahdi, dan juga mungkin apa yang bisa Habib Mahdi ceritakan ke antum diberikan kemuliaan Habib. Ini kalau bukan kemuliaan nggak mungkin antum bisa duduk dengan beliau. Apa yang harus kita lakukan Habib ketika kita ini dekat sama orang soleh, antum duduk sama orang soleh, kita terkadang ketika Habib Umar datang atau di depan orang soleh yang ada di daerah kita, apa adab-adab kita yang harus kita lakukan, dan juga pengalaman antum Habib ketika duduk dengan Habib Umar, mungkin dari nasihat Habib Umar ke antum dan pelajaran yang bisa antum ambil ketika antum dekat dengan orang soleh, apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu pelajaran mahal, kesan dan pesan dari antum yang antum bisa petik daripada guru mulia kita Habib Umar. 15 menit ini kita kepingin mendengarkan khitamuhul misik dari antum, kesan dan pesan antum dan Habib Umar. Sekarang ini penutupnya adalah Habib Mahdi dan Habib Umar. Bagaimana? Apa yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dekat dengan orang soleh, nasihat Habib Umar kepada antum yang bisa sampai antum ini sangat semangat, dan kenikmatan bagaimana sih rasanya dekat sama orang soleh, supaya kita pingin juga Habib, kita pingin dekat dengan orang soleh, akhlak kita, adab kita dan sebagainya. Bismillah. Sebelum Al-Fagir pulang waktu itu tahun 2017, Al-Fagir sempat tanya kepada Habib Umar. Waktu itu kita sempat duduk di perpustakaan di maktabah. Al-Fagir mengatakan, Habib, saya ini akan pulang ke Indonesia, Habib. Apa pesan antum supaya saya ini selalu terikat dengan antum? Artinya apa hal yang dapat membuat kami yang hina ini, kami yang kotor ini selalu tersambung dengan antum? Maka kata Habib Umar ada 3.
Allah Allah. Eh, Bismillah. Mohon maaf, Habib Abdul Qadir. Sepertinya ada masalah sinyal, Habib Abdul Qadir. Bismillah. Nah, sudah. Sinyalnya sudah Ana suruh datang. Ana marahi sinyalnya sekarang sudah bagus, Habib. Nah, silakan, Habib. Bismillah. Jadi di antara pesan Habib itu Ana ingat, Al-Fagir ingat itu sudah di sisa waktu sebelum Ana pulang. Waktu itu kita duduk di maktabah, di perpustakaan sama Habib Umar. Kata Habib Umar ada 3 hal yang bisa membuat kita selalu tersambung dengan Habib Umar. Yang pertama, bikathrati dzikir. Dengan banyak zikir. Ya, bikathrati dzikir. Yang kedua, bisofail fikir. Dengan pikiran dan hati yang bersih. Mungkin bisa diperjelas, Beb, maksudnya pikiran bersih itu gimana, Beb? Artinya pikiran kita dan hati kita dibersihkan. Jadi jangan sampai ada penyakit hati, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang melekat, karena itu akan menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau yang pertama bikathrati dzikir, banyak berzikir, wasofail fikir. Pikiran yang jernih, hati yang bersih. Terus yang ketiga wal mutaba'ah mimma tayassar min durusina. Dan kamu mengikuti kajian-kajian kami yang mudah untuk kamu ikuti. Ya, Habib Umar menggarisbawahi mata yasar. Ya, tidak langsung memerintahkan kamu ikuti pelajaran saya, ikuti kajian saya. Enggak, tapi apa yang mudah kamu ikuti. Artinya apa? Selama kamu masih mengikuti, kemudian selama kamu banyak zikir, selama kamu itu pikiran bersih, selama itu pula akan tersambung kepada beliau. Itu diantara yang Al-Fagir ingat sampai sekarang. Kemudian Habib, apa sih selama ini yang kadang-kadang begini Habib, timbul kadang-kadang hati ya, di hati namanya manusia. Kita tuh ngerasa kita ini hebat, atau kita ngerasa kita ini luar biasa dekat dengan Habib Umar dan lain sebagainya. Ini sebetulnya gak ada Habib. Dalam artian ketika antum betul-betul dekat dengan Habib Umar, itu harusnya kita merasa kita itu orang yang paling hina harusnya. Sebab apa? Sebab berkumpul dengan orang soleh itu tidak membuat kita itu bangga diri. Tetapi kalau seandainya uslah hubungan kita itu benar dengan beliau, maka otomatis sebagian sifat-sifat beliau itu akan turun, akan kita amalkan. Dan ini Habib, subhanallah, pernah kejadian Habib, pernah Anda saksikan sendiri, Anda alami. Waktu itu Anda awal-awal khidmat sama Habib Umar tahun 2010 kurang lebih, atau 2011. Itu ada orang barat Habib. Orang barat itu tinggal di rumah Habib Umar cuma sebentar. Waktu itu dia tidak begitu fasih dalam bahasa Arab. Waktu itu kita lagi makan bareng Habib. Ya, lagi makan di situ. Ada juga orang bule itu, ada Habib Umar dan ada beberapa tamu sedikit. Kemudian kata Habib Umar, perkumpulan seperti ini nanti akan mendatangkan berkah. Akan kalian rasakan keberkahannya. Jadi walaupun seakan-akan Habib Umar mengatakan walaupun ya seakan-akan Bib yang Anda pahami, seakan-akan walaupun ada di antara kalian yang tidak memahami makna daripada perkumpulan kita ini, ketahuilah bahwasanya perkumpulan ini akan mendatangkan manfaat walaupun setelah sekian tahun. Dan Habib Umar juga pernah, mungkin antum mendengar, kata Habib Umar, ada salah satu Habib yang berbangsa Aidid. Kata beliau, dulu Syekh Abu Bakar bin Salim, Datuk Habib Umar, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah memandangku dengan nadroh. Maka aku rasakan manfaatnya setelah 40 tahun. Jadi mungkin pesan yang bisa Al-Fagir sampaikan di sini, di saat kita dekat dengan orang alim, dekat dengan habaib, dengan para ulama, dengan para kiai, seharusnya itu membuat kita lebih dapat membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, dan terutama tatkala kita berkumpul dengan kaum solihin, bagaimana kita menjaga hati kita Habib. Sebab mereka tidak melihat kepada perbuatan kita, tapi melihat kepada hati kita. Mungkin antum pernah lihat, terkadang Habib Umar memberikan perhatian khusus kepada orang yang di anggota zuhirnya nggak ada kelebihan apa-apa. Tetapi Habib Umar tidak melihat kepada fisiknya, tapi melihat kepada hatinya. Jadi artinya bagaimana kita menjaga batin kita, membersihkan batin kita,
Bahkan dikatakan Habibi, Allah antum mungkin araf minna, Habib antum lebih paham daripada kita orang. Mohon maaf karena ini antum yang minta, samihuna. Jadikan kesempatan khidmat antum bagi siapapun yang bisa berkhidmat kepada para habaib, para ulama. Khidmat antum sebagai pencuci hati antum, sebagai pembersih jiwa antum. Ketahuilah, seandainya 1 menit, 1 detik pun, seandainya antum jujur di dalam khidmat antum, itu insya Allah akan memberikan manfaat kepada antum. Dan bagi mereka yang belum kesampaian dalam khidmat kepada Habib Umar, ketahuilah bahwasanya Habib Umar sering kali mengatakan kam min ba'idin qarib, berapa banyak orang yang jauh tapi dia dekat. Habib Umar tuh sering kali, bukan sekali 2 kali, tapi sering kali mengatakan hal tersebut. Berapa banyak orang yang jauh, tetapi dia dekat. Artinya apa? Habib Umar tahu bagi mereka orang-orang yang jujur dalam mencintai beliau, dalam mencintai baginda Rasul Muhammad SAW. Mohon maaf Habibi, kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf. InsyaAllah nanti selanjutnya akan dilengkapi oleh Akhil Al-Karim, Al-Habib Shogi. Dan saya ucapkan terima kasih khusus kepada Al-Habib Abdul Qadir, yang beliau menyimpan satu potensi yang sangat besar. Ternyata antum ini di samping dai juga host Habib, luar biasa. Kalau bukan antum mungkin tidak ada yang ikut ini, mungkin semuanya ini betah di sini karena ada antum. Dan juga beliau ini senior saya di Darul Mustafa. Beliau ini adalah orang yang sangat ta'aluk dengan tarim. Bahkan kalau antum melihat media sosial beliau, bagaimana beliau hadirkan Zambal, bagaimana beliau hadirkan Darul Mustafa di pondok beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah daripada Habib Abdul Qadir Al-Abud, dan kita dikumpulkan kelak bersama beliau dan juga dengan guru-guru yang lain, juga terutama dengan Habib Umar insyaallah taala. Insyaallah Habib. Nah, alhamdulillah, terima kasih Habib Mahdi, sangat super dan istimewa. Wallah, ini termasuk hadiah yang besar Habib buat Al-Faqir. Dan ini teman-teman kita minta maaf Habib Mahdi juga, kalau nggak ada lockdown mungkin nggak terjadi ini Habib. Sulit sekali. Kita tahu kesibukannya Habib Mahdi, beliau Masya Allah. Nah, dan juga ini terima kasih sangat banyak sekali teman-teman yang masih tetap sampai malam. Insya Allah ini malam adalah malam-malam yang indah, karena dikatakan bahasanya termasuk keistimewaan, yaitu ketika kita punya mata yang tidak tidur karena Allah. Kita sekarang dengarkan cerita-cerita orang soleh, mata kita ngantuk kita tahan, semuanya demi Allah, demi Rasulullah, dan demi orang-orang soleh. Terima kasih. Sebelum ditutup doa, tadi yang sangat istimewa dari Habib Mahdi ya, kalau pengen nyambung sama Habib Umar, seperti dikatakan kam min garibin ban kam min ba'idin garib, berapa banyak yang jauh dari aku tapi di hakikatnya ada di dekatku, kata Habib Umar. 3 tadi dari Habib Mahdi ya. Pertama, zikir, perbanyak zikir ya, zikir ya, terserah mau zikir apa, sholawat yang lainnya, sebagaimana Allah bukakan di hati kalian. Kalian condongnya ke sholawat, lakukan sholawat. Kalian zikirnya dengan Al-Quran, lakukan dengan Al-Quran, dan itu afdal ibadati ummati tilawatil Quran. Dan juga yang kedua adalah sofa'ul fikir, membersihkan pikiran. Nah, ini saya tadi langsung paham dari nasihat Habib Mahdi tentang ini. Artinya Habib Umar seolah-olah ngomong seperti ini, bahwasannya ayo pasang sinyal di hati kalian, di pikiran. Jadi kita aja tadi sempat terputus karena mungkin lemahnya sinyal, kita nggak bisa dengar. Padahal Habib Mahdi cuman di Bali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang santri ketika ingin punya hubungan sama Habib Umar, ininya pikirannya ini bersihkan. Sinyalnya kita ini jangan keganggu. Pohon-pohon yang ada di sini yang rindang, yang menutupi sinyal kita, bersihkan. Yaitu kita kadang mungkin melihat yang haram. Kita suka sama orang soleh, cinta sama orang soleh, tapi mata kita masih melihat yang haram. Mata kita masih dikotori dengan melihat orang-orang yang nggak pernah sujud dengan Allah. Ini bisa menutupi sinyal kita sehingga hubungan kita dengan Habib Umar bisa lemah. Jadi tolong sofa'ul fikir, bersihkan ini, bersihkan daripada melihat yang haram, melihat sesuatu yang bisa merusak sinyal kita dengan Habib Umar. Dan yang ketiga, apa yang bisa kalian ikuti dari Habib, ikuti. Dan itu juga pesan Habib Umar ketika kita dulu mau pulang, kata Habib Umar, bagaimana Habib, kita jauh mau ta'aluk sama antum. Kata Habib Umar, termasuk salah satu ta'aluk kalian kepingin jangan putus dengan aku walaupun kalian mengikuti aku lewat internet, kata Habib Umar. Itu yang masih ingat di telinga kami. Terima kasih banyak Habib Mahdi. Dan setelah ini tolong Habib kasih bocoran kepada kami sesuatu yang akan kami kuat dari Habib Shogi
Dan setelah ini putus, setelah setelah ditutup ini kita akan komunikasi dengan Habib Shaugi. Bismillah. Al-Faqir nggak begitu kenal, jadi tolong Habib nomornya hukum kasih kasih ke Al-Faqir. Karena kirim ke antum nanti. Bismillah. Al-Faqir akan rayu sampai mau, bagaimanapun kita akan rayu sampai. Bismillah. Nah, mudah-mudahan barokah. Kita minta tutup. Al-Faqir kepingin minta doa dari antum, dan tolong jangan ditolak Habib. Kita semuanya Habib yang ada di sini, kita punya hajat Habib. Kita yang di sini punya niat yang baik. Kita punya saudara, kita punya orang tua yang sakit, kita punya saudara yang sakit, kita punya anak yang sakit Habib. Barokah Syekh Hukum Habib. Barokah Syekh Hukum. Kita minta sekarang kita akan menadahkan tangan teman-teman yang punya air, dibuka airnya, kita akan berdoa, dibuka airnya, kita akan nadahkan tangan, barokah daripada orang soleh. Ketika dulu ada orang yang ketika mau nggak turun hujan lama, kemudian ada orang yang mengatakan bahwasannya kenapa nggak turun hujan sudah lama, kemudian dia mengatakan ya langit turunkan hujan, kemudian langsung dia langit, wahai langit ya Allah turunkan hujan demi apa yang ada di kepalaku, demi apa yang ada di kepalaku turunkan hujan. Seketika itu juga turun hujan. Yang ada di sholat istisqa ratusan orang kaget, apa yang ada di kepala kamu kok sampai di situ langsung turun hujan. Dia mengatakan bahwasanya di kepalaku ada 2 bola mata yang pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Karena ada di situ mata yang pernah memandang orang soleh, Allah kabulkan hajat. Dan sekarang kita minta antum 8 tahun ya Habib dan lebih memandang, melazimi Habib Umar yang belum pernah diberikan kepada kita yang hadir. Kita minta Habib barokah 2 bola mata yang pernah memandang wajah Habib Umar. Kita minta semua kita sudah siap menadahkan tanah. Ada yang menyiapkan air untuk doa anaknya. Mudah-mudahan live ini bukan hanya berbentuk ilmu, tapi juga ada gobul hajat barokah antum dan hukum Allah. Amin Habib. Amin. Ayo teman-teman kita angkat tangan, kita doa. Amin. Antum Habib, antum aula antum. Bismillah. Allah